Welcome back segmen Ngopsa edisi 7. Kemarin gue nggak bikin lagi Ngopsa karena kemarin dari pagi gue harus keluar. Hari ini juga sebenarnya tadi pagi gue keluar, cuman gue maksain karena harus konsisten kata beberapa orang kalau bikin YouTube. Ya udah gue mencoba konsisten. Dan Ngopsa salah satu cara gue untuk konsisten bikin video setiap hari. Dan gue tetap akan bikin video review update dari token-token dari proyek-proyek lain gitu kan, yang seriusnya, yang diedit, yang ada skripnya. Dan sorry, untuk Ngopsa gue putusin untuk tidak bikin atau tidak pakai audio eksternal. Jadi kalau kedengeran suara motor, mobil, terus suara tahu bulat gitu, ya harap dimaklum karena konsepnya cepet, tanpa editing, tanpa skrip. Oke? Sekarang gue bikin video ini di jam 15.43 hari Minggu ya, tanggal 23 Juli. BTC 29.943 dolar, ETH 1.800-an, SRP 0,7, BNB 242, Cardano 0,3. Jadi lagi sideways ya, lagi sideways, ranging atau apalah terserah kalian, pokoknya intinya datar gitu. Tapi dengan volume seperti ini sebenarnya menurut gua mungkin dalam waktu beberapa jangka pendek mungkin akan ada volatilitas sedikit ya. Entah mulai Senin besok, minggu depan, atau 2 minggu lagi, gue rasa akan ada volatilitas yang cukup tinggi. Entah dia akan naik atau turun, tapi gue rasa akan seperti itu. Kalau misalkan pergerakan harganya gitu-gitu aja gitu. Dominansinya sekarang Bitcoin 48,5. Oke. Cukup lumayan ya, Solana di 24,80. Terus ini yang lagi tertingginya di XDC ya, 7,63%. Toncoin lumayan ya, 4,7. Engine benar-benar paling tinggi cuman 7,63 dalam 24 jam terakhir. Untuk top lossernya itu di 5,29, minusnya itu XLM itu juga nggak gede-gede banget. XRP juga cuma 4,8 ya. Di kripto minus 5, minus 10 ya, geli-geli lah gitu. Kalau nggak segitu ya nggak usah masuk kripto. Oke, di video kali ini gue mau bahas itu pertama tentang SEC, terus Shibarium, terus Polygon, dan Optimism. Oke, jadi kita langsung masuk aja tanpa basa-basi. Tapi seperti biasa gue pengen jelasin, ini bukan video saran investasi dan ini bukan video saran keuangan. Kalian harus harus riset sendiri. Oke, yang pertama di sini gue mau, sebenarnya kemarin pengen gue bahas ini, cuman kebetulan gue nggak bikin videonya kan. SEC ada kemungkinan banding. Ya, ini tuh kemarin ya pas gue lihat beritanya itu dari pas kasusnya Terra gitu, kasus Terra. Lalu dia mengutip kasusnya XRP, si pengecer dari Terra kalau nggak salah ya. Tapi ditanggapin lagi sama pengecer XRP bahwa kasus XRP dengan Ripple dengan SEC itu ada cacat hukum. Yang mana tes Howey gitu, kalau nggak salah tes Howey itu nggak berlaku. Dan itu sama saja seperti menurut gue ya, mengindikasikan bahwa SEC akan melakukan banding kepada Ripple. Itu asumsi gue pribadi. Ini bukan nakutin atau bukan gimana, tapi kemungkinan itu akan tetap ada gitu kan. Apalagi Gensler tuh kayak tetap masih pede walaupun dia tertekan. Nah, pertanyaannya, apakah nilai token XRP akan turun lagi ketika SEC melakukan banding? Menurut gue pribadi, ketika hal itu terjadi, hal itu dilakukan, token XRP itu kemungkinan besar akan turun lagi. Tapi ya, itu nggak dalam. Karena kenapa? Karena sekalipun SEC melakukan banding, itu tuh butuh waktu untuk sampai ke keputusannya. Itu butuh waktu sekitar 2-3 tahun. Paling cepat 1 tahun, tapi menurut gue sih 2-3 tahun, rata-rata 2 tahun lah ya. Dan itu juga disampaikan sama pengecer dari XRP bahwa keputusannya kalau sampai SEC banding itu mungkin 2 tahun lagi, dan kemungkinan SEC menang itu tetap Ripple menang itu masih tetap besar dibanding SEC yang menang menurut mereka ya. Dan gue setuju banget sama itu. Dan gue berharap memang kalau misalnya gini, sekarang kita berandai-andai aja, misalnya SEC lakukan banding tahun 2023 ini, mungkin kalau normalnya dia akan beres kasusnya atau ada keputusan di tahun 2025 kan. Ya mudah-mudahan sih udah selesai bulan, udah selesai out season. Jadi kalau mau
banding gitu, biar drop sekalian, tapi kita udah pada cuan ya. Iyalah, mudah-mudahan kayak gitu. Bukan berarti gue pengen setelah bulan, setelah alt season kripto bodo amat, enggak juga. Tapi memang siklusnya seperti itu kan. Namanya market ada naik, ada turun. Jadi setelah ada bulan biasanya ya akan ada bearish time gitu. Oke? Jadi jangan terlalu khawatir. Menurut gue semua masih akan prospek, terutama untuk Ripple dan XRP-nya. Oke? Dan gini, sebenarnya kalau kita ngomongin XRP atau ngomongin Ripple, gue jadi inget temen gue yang ngasih video tentang video konspirasi, di mana elit global itu punya kaitannya dengan Ripple, tokennya dengan XRP ya. Jadi Ripple dengan XRP-nya itu udah disetting sedemikian rupa untuk menang supaya agenda mereka terlaksana. Agenda siapa? Agenda elit global. Itu menurut teori konspirasi yang gue dapet dari temen gue. Ya gimana ya, namanya teori konspirasi itu nggak ada kejelasan, cuman rumor-rumor atau berita-berita yang belum jelas. Tapi gue bukan penganut teori konspirasi ya, cuman kadang-kadang menarik aja gitu untuk diketahui kan. Ya hanya sekedar informasi, wawasan, knowledge, why not gitu kan. Gue ya coba berbagi apa yang gue tahu, dan ini bukan saya investasi ya. Walaupun dari gue bilang Ripple dengan XRP-nya itu disetting sedemikian rupa untuk menang ketika ada kasus-kasus, terutama kasus dengan SEC seperti ini. Itu masih elit global yang bergerak menurut temen gue itu. Tapi kalau kita ngomongin global juga, gue rasa memang lagi ada pergerakan yang harus kita perhatiin juga sih, terutama dari peminat BRICS yang meningkat. Yang awalnya itu cuman kan BRICS ya, BRICS itu Brazil, terus Rusia, India, BRICS India ya benar, Brazil, Rusia, India, China, S-nya South Africa. Sekarang menurut data gue yang gue terima, itu ada 44 negara menyatakan tertarik gabung dengan BRICS. 22 negara secara resmi menyatakan minatnya, dan 22 negara lagi menyatakan minatnya secara tidak resmi. Ini benar-benar menurut gue apa ya, mungkin ada yang setting sih ya. Gue percaya dunia ini selalu ada yang setting si para elit-elit itu. Tapi bukan berarti gue penganut teori konspirasi ya, bukan juga sih. Oke. BRICS ini ya gue rasa tetap akan berpengaruh pada dolar dan juga pada kripto pastinya. Jadi gue masih sangat menunggu seperti apa sih impact-nya gitu. Sekarang kita beralih berita selanjutnya atau update selanjutnya itu dari Sibarium. Kemarin di Ngopsa edisi sebelumnya, edisi 6, gue sempat bahas Sibarium juga, dan sekarang gue bahas lagi. Jadi per hari ini ya, ketika gue bikin video, itu ada sekitar 31.500 transaksi di Sibarium. Data itu didapatkan sama analisis on-chain, siapa namanya, gue lupa lagi, nggak gue tulis lagi tadi namanya. Pokoknya ada sekitar 31.500. Juga ada sekitar 17 juta address wallet yang berinteraksi menggunakan Sibarium. Kalau nggak salah masih situasinya sendiri sih, diupdate di Twitter gitu. Iya, kalau nggak salah gitu, bener gue inget. Ini kenapa gue angkat, karena gini, artinya ada peminatnya gitu kan, peminat dari Sibarium, walaupun memang masih belum di launching ya, masih beta kalau salah kan ya, masih dicoba. Dan gini, kalian harus, menurut gue pribadi ya, kalau gue pribadi, gue harus memfokuskan apa yang gue lihat itu. Jadi gini, 31.500 transaksi di Sibarium itu, dan juga ada sekitar 17 juta wallet yang berinteraksi. Jangan diartikan serta-merta bahwa itu adalah minat yang sebenar-benarnya kepada Sibarium. Bisa jadi itu adalah orang-orang yang memang ingin mengetahui aja bagaimana Sibarium. Terus juga mungkin ada orang-orang yang berharap jika mereka menggunakan Sibarium selama belum peluncurannya, mereka akan mendapatkan insentif semacam airdrop dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang melakukan coba-coba sebenarnya sih. Belum tentu juga ketika launching minatnya akan sebesar ini. Walaupun ya gue sangat berharap Shiba, terutama token SHIB-nya itu lebih dari ATH gitu nanti pas meme season. Kenapa? Ya gue juga pengen cuannya juga nggak pengen yang dikit-dikit aja, sesimpel itu. Karena gue holder SHIB juga. Oke. Nah terus juga masih Sibarium, gue dapat data dari
into the block gitu, itu selain yang tadi gue sebutin ada 31.500.000 transaksi di Sibarium, kemudian ada 17 juta address wallet yang berinteraksi di Sibarium, juga ada kenaikan sekitar 92,32% address aktif hariannya ya. Yang awalnya per hari itu cuma sekitar 5.750 address wallet. Jadi sekarang itu ada sekitar 11.120 wallet per hari gitu yang aktif. Ya, namanya juga mungkin kalau gue rasa sih ini gara-gara mau launching, jadi mereka tuh kayak buruan kita lakuin cepat tahu kita dapat airdrop. Jadi kalau kalian mau lakuin juga ya silahkan aja, nggak ada masalah. Tapi jangan diambil kesimpulan yang seperti ini itu harganya akan naik gitu. Nah, jangan begitu. Belum tentu gitu maksud gue. Belum tentu. Ini tuh siapa tahu cuman emang hype-nya aja. Gue maksudnya gini, bukan gue nggak mau SIBA naik ya. Gue hanya nggak mau kalian kena FOMO dari berita-berita yang belum jelas gitu. Ini jelas kenaikan transaksi, kenaikan address wallet aktif hariannya itu jelas, tapi tidak bisa serta-merta ditarik kesimpulan bahwa itu harganya pasti naik. Oke? Apalagi keadaan memang masih belum good. Nah, Sibarium itu kan mirip-mirip sama layer 2 Ethereum lainnya ya, nanti ketika diluncurkan. Alasannya gini. Oke, jangan deh. Alasannya gue udah bahas di video gue yang ngebahas Sibarium. Kalian bisa cek aja di playlist Siba. Itu udah gue bahas semua. Kenapa gue bilang Sibarium itu mirip-mirip sama layer 2 lainnya. Dan kenapa Sibarium itu akan dibanding-bandingkan dengan layer 2 Ethereum lainnya. Macam Polygon mungkin, atau Optimism, atau Arbitrum, dan lain sebagainya. Kalian tonton aja kenapa gue bahas kayak gitu dan kenapa gue bilang kayak gitu. Kenapa kita harus berharap ketika diluncurkan Sibarium jadi nggak boleh ada masalah gitu. Nah, karena dia memang mirip-mirip sama layer 2 Ethereum, menurut gue pribadi, mungkin ini juga tepat waktunya kita bahas tentang Polygon dan Optimism. Oke. Karena tadi kan Sibarium ya. Nanti mungkin akan head to head atau gimana lah, gue masih belum terlalu detail, cuman udah gue bahas sedikitnya di situ. Di video gue yang tentang Shiba, kalian bisa cek aja. Nah, di Polygon ini, data yang gue dapat dari DeFi lama, dalam 24 jam terakhir, ada sekitar 405.084 pengguna aktif di Polygon. Di Ethereum ada sekitar 332.000, di Solana ada 122.570 pengguna aktif dalam 24 jam terakhirnya. Artinya, menurut gua, data yang gua dapat dari DeFi lama, Polygon sebenarnya berhasil menarik minat para pengguna Ethereum dan juga Solana. Gua nggak bilang lebih mapan, lebih matang ya jaringannya dari Ethereum. Oh enggak gitu. Cuman minatnya mereka tertarik dengan Polygon karena alasan terbesarnya menurut gua biaya jaringan dan kecepatan transaksinya. Tuh, oke? Terus juga gue dapet dari DeFi lama masih untuk DeFi-nya yang aktif di Polygon itu juga agak cukup banyak. Ada sekitar 445 DeFi yang tersedia ketika video dibuat. Ada sekitar 855 protokol itu di Ethereum. Oke, tadi di Polygon ada 445, di Ethereum ada 855, di Binance Smart Chain itu ada 629 protokol. Jadi sebenarnya Polygon untuk protokol DeFi-nya yang tersedia cukup banyak dan menurut gua ini menunjukkan sedikit kematangan jaringan ya. Gua disclaimer dulu, gua betul memang punya Polygon dan itu salah satu yang cukup banyak di portofolio gua, Polygon, Matic ya, Matic, ADA, terus XRP. Ya, yang paling banyak ADA sama Polygon. Tapi gue coba buat video ini berdasarkan data ya, jadi bukan berdasarkan pokoknya gue buat secara objektif, seobjektif mungkin dan tidak bias gitu. Terus juga kalau kita bahas Optimism, data yang gue dapat dari L2Bit dalam 30 hari terakhir, Optimism memproses sekitar 15 jutaan transaksi. Oke, gue salah dulu sini, 15 jutaan transaksi. Peningkatannya itu kemungkinan besar karena proyeknya Sam Altman, si pendirinya OpenAI, ChatGPT lah dan lain-lain sebagainya. Nah, si Sam Altman ini dia bikin proyek namanya WorldCoin. Dan WorldCoin itu migrasi ke Optimism. Oke. Jadi ada peningkatan peningkatan transaksi di Optimism ya. Dalam 30 hari terakhirnya. Alasannya mereka berimigrasi si
WorldCoin itu karena sebagai upaya untuk menghidupkan Superchain. Apa itu Superchain? Superchain udah gue bahas di video gue, masih baru-baru ini ada kok gue bahas Superchain. Kalian bisa cek aja di video-video terakhirnya. Gue bahas Superchain dari Optimism. Kalian tonton supaya kalian ngerti dan kenapa WorldCoin pindah. Di situ juga mungkin bisa membuat kalian mengerti secara tidak langsung. Oke. Gue rasa itu aja karena nggak ada event ekonomi. Besok kita bahas lagi dan besok mudah-mudahan gue bisa bikin videonya pagi-pagi jadi kalian bisa dengerin pas makan siang atau pas ada waktu santai di sela-sela pekerjaan kalian. Oke? Itu aja video kali ini. Semoga kita gampang cuan ke depannya. Thanks for watching.